Di alam semesta yang luas ini, tidak semua makhluk dapat terlihat oleh mata manusia. Ada sebuah dunia lain yang berjalan sejajar dengan kehidupan kita, sunyi, halus, namun sangat nyata. Dunia itu adalah dunia jin. Al-Quran tidak menyebut mereka sebagai dongeng atau mitos, melainkan sebagai makhluk ciptaan Allah yang hidup, berpikir, memilih, dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban, sama seperti manusia. Allah menciptakan jin dari nyala api yang sangat panas. Jauh sebelum manusia diciptakan dari tanah, mereka telah ada di bumi, membangun peradaban, berkelompok, dan bahkan berinteraksi dengan alam, namun dengan batas yang tegas. Jin bukanlah makhluk gaib mutlak. Mereka hanya tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Sama seperti kita, jin juga memiliki kehendak bebas. Di antara mereka, ada yang beriman dan ada yang kafir. Ada yang taat dan ada pula yang durhaka. Al-Quran dengan jelas menceritakan bagaimana sebagian jin mendengar lantunan ayat suci, lalu beriman, sementara yang lain tetap memilih jalan kesesatan. Dunia jin bukanlah dunia yang hitam putih. Ia sangat kompleks, berlapis, dan penuh dengan pilihan. Di antara jin-jin yang beriman, ada yang hidup dengan tenang. Mereka menjalankan ibadah dengan cara yang hanya mereka pahami. Mereka mengenal masjid, mengenal zikir, dan mengenal Al-Quran. Dalam sebuah riwayat, para jin mukmin bahkan pernah meminta Rasulullah untuk membacakan ayat-ayat Allah bagi mereka. Mereka bukanlah musuh manusia, melainkan sesama makhluk Allah yang tunduk kepada hukumnya. Namun, tidak semua jin memilih jalan cahaya. Sebagian dari mereka dengan sadar memilih untuk membangkang. Mereka menolak kebenaran, menentang perintah Allah, dan hidup dalam kesombongan. Dari kelompok inilah lahir apa yang kita kenal sebagai setan, makhluk pembisik, penyesat, dan penggoda. Setan bukanlah sebuah spesies tersendiri. Ia adalah sifat dan peran. Setiap jin yang membangkang dan mengajak pada keburukan disebut syaitan. Bahkan, manusia pun bisa menjadi syaitan ketika lisannya menyesatkan, pikirannya merusak, dan tindakannya menjauhkan orang lain dari Allah. Di puncak dari seluruh syaitan itu, berdiri satu makhluk yang namanya dikenal oleh seluruh umat manusia, iblis. Ia bukan malaikat, ia adalah jin. Namun, karena ibadahnya yang luar biasa di masa lalu, ia pernah berada di tempat yang sangat tinggi. Sampai suatu ketika, datang satu perintah yang menguji hatinya, perintah untuk sujud kepada Adam. Iblis menolak, bukan karena tidak mampu, tetapi karena kesombongan. Ia merasa dirinya jauh lebih mulia. Tercipta dari api, katanya, lebih tinggi daripada tanah. Sejak saat itu, iblis bersumpah, ia tidak meminta kekuasaan atau keabadian. Ia hanya meminta satu hal, penangguhan hingga hari kiamat. Tujuannya hanya satu, yaitu untuk membuktikan bahwa manusia adalah makhluk yang layak disesatkan, bahwa kita mudah lupa, mudah tergelincir, dan mudah sekali dibelokkan dari jalan yang lurus. Sejak hari itulah, dunia jin terbagi semakin jelas. Ada jin-jin yang hidup berdampingan dengan kita, bahkan tinggal di rumah-rumah kita, yang disebut jan. Mereka tidak selalu mengganggu. Banyak dari mereka yang tidak peduli pada manusia. Karena itulah, Islam mengajarkan adab, mengucap basmalah saat masuk rumah, menutup makanan, dan menjaga kebersihan. Bukan karena takut berlebihan, tetapi sebagai bentuk penghormatan terhadap batas antara dua dunia. Ada pula jin yang menetap di tempat-tempat tertentu, seperti bangunan kosong, reruntuhan, hutan, atau padang pasir. Mereka dikenal sebagai amir. Sebagian dari mereka tenang, namun ada juga yang agresif. Bukan tempatnya yang jahat, tetapi perilaku penghuninya yang menentukannya. Lalu, ada jin yang memiliki sifat menipu. Mereka suka menampakkan diri, berubah rupa, dan menyesatkan manusia yang tersesat oleh rasa ingin tahu. Mereka dikenal sebagai ghul. Di masa lalu para musafir sangat takut pada mereka. Kini,
bentuknya bisa berubah. Ia tak selalu hadir sebagai penampakan fisik. Terkadang, ia hadir sebagai bisikan logika yang terdengar rasional, tetapi sebenarnya menyesatkan. Ada pula jin yang sangat kuat, cepat, dan berbahaya, yang disebut ifrit. Dalam Al-Quran, seekor ifrit menawarkan diri untuk memindahkan singgasana dalam sekejap mata. Ini menunjukkan bahwa jin memang memiliki kemampuan di luar batas manusia. Namun perlu diingat, kemampuan bukanlah ukuran kemuliaan. Ketaatanlah satu-satunya ukuran. Dalam pasukan iblis, para setan memiliki tugasnya masing-masing. Ada yang bertugas membisikkan was-was di dalam hati orang beriman saat beribadah. Ada yang khusus mengganggu salat, membuat kita lupa jumlah rakaat, atau menanamkan keraguan. Ada yang misinya merusak rumah tangga, memicu pertengkaran hebat dari hal-hal sepele. Ada yang memperindah perbuatan zina, ada yang menipu dalam jual beli, dan ada yang membuat kebohongan terasa wajar. Semua itu bekerja bukan dengan paksaan, tetapi dengan bujukan. Syaitan tidak bisa memaksa, ia hanya bisa membisiki. Pada akhirnya manusia sendirilah yang memilih untuk mengikuti atau menolaknya. Satu hal yang sering disalahpahami adalah jin bukanlah arwah orang mati. Tidak ada manusia yang setelah meninggal berubah menjadi jin. Ketika seseorang meninggal, ia masuk ke alam barzah, apa yang sering disangka sebagai arwah gentayangan. Dalam Islam dijelaskan sebagai jin yang menyerupai manusia, atau hanya permainan persepsi dari pikiran kita sendiri. Jin juga tidak mengetahui hal gaib yang mutlak. Mereka hanya bisa mencuri dengar berita dari langit, dan itu pun sangat terbatas. Ketika langit dijaga, mereka akan dilempari dengan cahaya api. Jin bisa mati, bisa terbakar, dan bisa binasa seperti makhluk lainnya. Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk memburu jin, mencari-cari mereka, apalagi bersekutu dengan mereka. Hubungan manusia dengan jin adalah hubungan yang berbatas, bukan persahabatan, bukan pula permusuhan, melainkan kehati-hatian. Perlindungan terbaik kita bukanlah jimat atau mantra, melainkan di zikir, doa, dan tauhid yang lurus. Setiap kali kita mengingat Allah, dunia syaitan akan menyempit. Namun setiap kali kita lalai, pintu godaan akan terbuka lebar. Pertarungan ini sesungguhnya bukan terjadi di hutan atau tempat angker, tetapi di dalam hati kita sendiri. Dan pada akhirnya, baik jin, iblis, maupun manusia, semua akan berdiri di hadapan Allah. Tidak ada yang bisa bersembunyi, tidak ada yang bisa berdalih. Bahkan iblis kelak akan berlepas diri dari para pengikutnya. Ia akan berkata, "Aku hanya mengajak, bukan memaksa." Video ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyadarkan kita semua bahwa dunia yang tak terlihat itu memang nyata, tetapi tidak perlu ditakuti secara berlebihan. Yang perlu kita takuti adalah hati yang jauh dari Allah. Karena selama manusia berjalan dalam cahaya iman, tidak ada satu makhluk pun yang bisa menyesatkannya, kecuali atas izin Allah dan karena kelalaiannya sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.